Halo, seneng banget rasanya kamu bisa meluangkan waktu buat duduk bareng di sesi diskusi mendalam kita kali ini. Betul banget. Misi kita hari ini sebenarnya cukup personal ya buat kita semua. Kita bakal membedah tumpukan jurnal, artikel, dan riset psikologi tentang satu topik yang jujur aja sering bikin kita merasa gagal jadi orang dewasa, yaitu soal kedewasaan emosional. Iya, kedewasaan emosional, dan ini topik yang hangat banget. Banget. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materinya nih, aku mau sampaikan satu hal dulu ke kamu yang lagi dengerin. Menjadi dewasa itu ternyata sama sekali nggak otomatis terjadi waktu kita meniup lilin ulang tahun kan? Tentu nggak. Berjuang dengan emosi, merasa kewalahan dengan keadaan, atau sesekali kehilangan kendali, itu semua adalah hal yang sangat manusiawi. Apalagi di tengah hidup yang serba cepat dan penuh tekanan kayak sekarang ini. Setuju. Jadi, kalau kamu kadang merasa emosimu berantakan, tenang aja. Di diskusi ini, kita lepaskan semua ekspektasi dan kita ngobrol tanpa ada penghakiman sama sekali. Sepakat 100%. Pendekatan yang penuh empati, lembut, dan suportif itu justru jadi kunci utama kita hari ini. Kalau kita lihat tumpukan sumber materi yang akan kita bedah, variasinya sangat menarik loh. Menarik banget kan sumber-sumber kita kali ini? Sangat. Kita punya pedoman resmi dari American Psychological Association, terus ada kerangka pemikirannya Daniel Goleman yang terkenal banget dengan kecerdasan emosionalnya itu, sampai riset neuropsikologi global, dan studi kasus lokal yang sangat membumi dengan budaya kita di Indonesia. Dan dari semua data yang terkesan rumit ini, ada satu benang merah yang sebenarnya sangat melegakan. Apa tuh? Kedewasaan emosional itu pada dasarnya adalah sebuah keterampilan. Ia bukan sekedar angka di KTP kamu. Oke, mari kita bedah perlahan-lahan. Karena sering banget kita dengar orang bilang kayak, kamu tuh udah gede, masa gitu aja marah, gitu kan? Sering banget itu. Padahal apa sih sebenarnya kedewasaan emosional itu? Kalau merujuk ke definisi apa yang agak teknis, intinya adalah kemampuan kita mengendalikan dan mengekspresikan emosi dengan porsi yang pas. Porsi yang pas, betul. Tapi jujur aja nih, waktu aku baca bagian neurobiologis dari literatur kita, aku ngerasa lega banget. Ternyata otak rasional kita, yang namanya prefrontal cortex, itu baru bener-bener selesai dibangun alias matang di usia akhir 20-an. Akhir 20-an, iya. Sementara pusat emosi kita atau sistem limbik itu udah nyala penuh sejak kita umur 10-12 tahun. Fakta itu bener-bener mengubah cara kita memandang diri sendiri kan. Makanya kita harus sangat berempati, baik pada diri kita di masa lalu maupun pada anak-anak muda zaman sekarang. Bener-bener banget. Secara biologis, ibarat sebuah mobil nih. Mesin emosinya itu udah ditaruh pakai mesin balap yang menyala penuh. Tapi sistem rem rasionalnya itu masih dirakit di pabrik. Nah iya, masih dirakit di pabrik. Wajar kalau mengendalikan emosi di masa remaja dan dewasa muda itu rasanya jungkir balik. Pemahaman soal otak ini yang jadi fondasi penting buat kita memahami konsep dasar yang pertama. Yaitu gimana caranya supaya kita nggak gampang reaktif. Atau dengan kata lain, gimana caranya kita merespon situasi bukan sekedar bereaksi secara buta. Tepat. Ini nyambung banget sama istilah dari Daniel Goleman yang bikin aku mikir keras. Amigdala hijack ya, atau pembajakan amigdala. Betul, pembajakan amigdala. Penjelasannya begini, ada momen kritis di mana otak emosional kita secara harfiah membajak otak rasional. Membajak ya? Iya. Tiba-tiba, di tengah situasi yang bikin stres, kita ngomong atau melakukan sesuatu tanpa mikir dampaknya. Makin kuat emosinya, makin lumpuh logika kita. Masuk akal sih teori ini. Tapi jujur aja pas kita lagi marah besar, boro-boro mikir soal amigdala, kan? Gimana ceritanya kita bisa ngerem kalau otak kita udah dibajak duluan? Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan kalau kita lihat realitas di sekitar kita, pembajakan amigdala ini efeknya nyata banget. Misalnya, di materi kita ada data yang mencatat 111 kasus tawuran remaja cuma dalam waktu 3 bulan di tahun 2024. 111 kasus dalam 3 bulan? Wah! Iya, sangat tinggi. Atau ingat kasus viral di tahun 2023 tentang Yudo Andrewan? Oh ya, ingat banget aku yang itu. Seorang dewasa muda yang terekam meledak emosinya di ruang publik. Nah, dari kacamata psikologi klinis, seperti yang dibahas panjang lebar oleh peneliti Lulu Altul Cizana dan Wiwit Puspitasari di literatur kita melihat data ini bukan untuk menghakimi mereka sebagai orang jahat atau anak nakal ya. Sama sekali bukan ya.
Sama sekali bukan. Kasus-kasus ini justru jadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem rem di otak yang belum sempurna tadi, ditambah lagi dengan adanya potensi tekanan internal atau masalah kejiwaan yang tidak mendapatkan pertolongan yang tepat. Jadi ini murni soal kapasitas regulasi emosi yang kewalahan ya? Betul sekali. Wah, benar juga. Jadi ini lebih ke soal sistem pertahanan diri yang lagi error, bukan semata-mata soal moralitas? Benar. Di sisi lain, sumber kita juga menyajikan contoh-contoh orang yang berhasil melewati pembajakan amigdala ini. Misalnya ada riset kepemimpinan yang menganalisis gaya pragmatis Presiden ke-7 kita, Joko Widodo. Ya, riset kepemimpinan itu. Iya, studi akademis ini secara spesifik menyoroti bagaimana kecerdasan emosional, terutama ketenangan di bawah tekanan publik, itu dampaknya luar biasa besar buat membangun kepercayaan masyarakat. Sangat berdampak. Dan sekali lagi ya, kita melihat ini murni dari kacamata data riset psikologi kepemimpinan yang membuktikan bahwa memilih tindakan taktis ketimbang reaksi emosional itu jauh lebih efektif. Dan contoh ekstrim dari kemampuan merespons secara rasional ini ada pada sosok Nelson Mandela. Bayangkan, dia dipenjara 27 tahun dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. 27 tahun itu lama banget. Lama sekali. Kalau dia mau bereaksi pakai amarah saat bebas, semua orang pasti maklum dong. Tapi dia memilih respons yang sangat sadar. Dia pernah bilang, pas dia jalan keluar gerbang penjara, dia sadar betul kalau dia nggak meninggalkan kepahitan dan dendamnya di dalam sana, maka secara mental dia akan selamanya tetap jadi tahanan. Merinding sih dengarnya. Iya, melepaskan dendam dalam konteks ini adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan emosional. Dia mengambil alih kembali kendali atas dirinya. Kutipan Mandela itu luar biasa epik sih. Tapi kalau boleh jadi pihak yang sedikit kritis sebentar nih. Silakan. Untuk kita orang awam yang sehari-hari mungkin cuma berhadapan sama bos yang nyebelin atau kemacetan di jalan, melepaskan emosi negatif sekelas itu kayaknya susah banget. Ada nggak sih solusi praktis yang bisa langsung kita coba pas emosi kita lagi mendidih? Tentu ada, dan ini sangat mudah dilakukan sebenarnya. Solusi pertamanya adalah praktek jeda 6 detik. 6 detik? Iya, ketika kamu merasa terpancing, sadari itu, dan hitung perlahan sampai 6 sebelum kamu buka mulut atau ngetik balasan pesan. Kenapa harus 6 detik? Karena secara neurologis, cairan kimia yang membanjiri otak saat amigdala membajak itu butuh waktu sekitar 6 detik untuk mulai meredah, sehingga otak rasionalmu punya celah untuk masuk dan mengambil alih kemudi. Wah, sesederhana ngasih waktu 6 detik buat cairan kimia itu turun ya? Betul. Selain itu, ada teknik reframing atau membingkai ulang. Ini bukan berarti toxic positivity ya, tapi sekedar melatih otak untuk mencari sudut pandang lain yang lebih netral dari suatu kejadian. Kalau digabungkan dengan menulis jurnal pemicu emosi untuk mengenali pola marahmu, ini akan jadi fondasi yang sangat kuat. Jeda 6 detik. Kedengarannya sederhana. Tapi aku bisa bayangin betapa menyelamatkannya jeda sekecil itu. Nah, kemampuan ngasih jeda ini sebenarnya ngebuka pintu buat kita bahas poin yang lebih dalam nih, yaitu gimana mengatur emosi ini jadi fondasi hidup kita secara keseluruhan. Silahkan dilanjut. Karena ada satu temuan menarik dari Pakistan Journal of Psychological Research. Mereka pakai kerangka yang namanya self-determination theory. Intinya teori tentang seberapa besar kita merasa punya kendali atas hidup kita sendiri. Menarik. Ternyata, kalau kita nggak matang secara emosional, dampaknya tuh kayak efek domino. Bukan cuma bikin mood jelek seharian, tapi ketidakmatangan emosi ini adalah prediktor yang sangat kuat untuk memicu depresi, kecemasan, bahkan sampai ngefek ke gejala fisik loh. Betul sekali. Kalau kita tidak bisa mengatur emosi, emosilah yang akan mengatur hidup kita. Dan yang memengaruhi cara kita mengatur emosi ini bukan cuma soal otak biologis kita, tapi juga lingkungan dan budaya. Nah, ngomong-ngomong soal budaya, aku nemu satu riset lokal dari Universitas Muhammadiyah Jember yang bikin aku takjub banget. Riset tentang apa itu? Mereka meneliti tentang indigenous emotional maturity atau kedewasaan emosional berbasis kearifan lokal pada remaja berlatar budaya Jawa, Madura, dan Pandalungan. Hasilnya, sebanyak 60,42% remaja di sana ternyata tergolong sudah matang secara emosional. Angka yang cukup tinggi untuk usia remaja. Cenderung menahan diri. Sementara budaya Madura itu terkenal ekspresif, spontan, dan belak-belakan.
kok bisa dua budaya yang cara berekspresinya bertolak belakang ini sama-sama bisa menciptakan anak-anak yang matang secara emosional? Nah, disinilah poin pentingnya. Kedewasaan emosional itu memang bukan berarti kita harus selalu diam atau menjadi pasif. Riset itu menunjukkan bahwa baik ketenangan ala budaya Jawa maupun ekspresi terbuka ala budaya Madura, keduanya merupakan bentuk penyaluran emosi yang punya tempatnya masing-masing. Oh, jadi ekspresif pun nggak apa-apa asal pada tempatnya ya? Betul, kunci utamanya ternyata ada pada sistem pendukungnya, yaitu keluarga dan masyarakat yang mewadahi ekspresi tersebut dengan aman. Jadi selama lingkungan itu suportif dan memberikan arahan, anak muda bisa belajar menempatkan emosinya sesuai konteks, apapun latar belakang budayanya. Paham aku sekarang. Jadi ini soal konteks dan dukungan ya, bukan soal membungkam perasaan. Sayangnya, kalau kita bicara soal dukungan lingkungan hari ini, kita nggak bisa lepas dari layar handphone. Ah ya, dunia digital. Ada data dari LPAI Jawa Timur dan survei terhadap 400 remaja di Indonesia yang hasilnya lumayan bikin miris. Ada korelasi positif yang sangat kuat antara intensitas main media sosial dengan tingkat kecemasan. Semakin lama mereka di dunia maya, semakin gampang mereka cemas dan depresi. Paparan informasi yang tanpa henti ini kayak ngasih trigger emosi terus-terusan tanpa ngasih waktu buat otak mencernanya. Dan itulah tantangan terbesar generasi sekarang, layar digital seringkali mendistorsi realitas kita. Lalu bagaimana solusinya di tengah gempuran digital ini? Riset dari Universitas Heidelberg di Jerman punya tawaran intervensi yang sangat menenangkan. Gimana tuh solusinya? Mereka membuktikan bahwa praktek mindfulness atau kesadaran penuh hanya dengan 10-15 menit saja sehari itu terbukti sangat ampuh memperbaiki regulasi emosi, bahkan untuk pasien dengan depresi sekalipun. Cuma 10-15 menit? Iya, ini bukan berarti kamu harus meditasi di atas gunung. Sesederhana duduk tenang, melakukan pernapasan dalam yang memicu saraf parasimpatik untuk memperlambat detak jantung, atau mengalihkan energi negatif itu lewat olahraga dan dengerin musik. Ini memberi tubuh sinyal bahwa, oke, kita aman. 15 menit sehari untuk memutus siklus kecemasan. Itu investasi waktu yang sangat murah sebenarnya. Nah, gempuran media sosial tadi bawa kita ke satu realitas yang mungkin paling susah dihindari nih, yaitu ketergantungan kita sama validasi orang lain. Validasi eksternal. Iya. Sebuah studi dari Review Journal of Social Psychology tahun 2025 memaparkan fakta yang lumayan nampar. Ternyata 42,3% orang itu berada di tingkat pencarian validasi eksternal tingkat sedang sampai tinggi. Artinya, hampir separuh dari kita itu kebahagiaannya sangat bergantung pada apa kata orang. Dan ironisnya, ruang di mana kita paling sering mencari validasi, yaitu media sosial, justru memberikan efek yang paradoks. Studi dari Plus One membuktikan bahwa makin sering kita mencari likes atau pujian di dunia maya, itu ujung-ujungnya malah bikin citra diri kita makin negatif. Karena standarnya selalu bergeser dan tidak pernah realistis. Apalagi kalau kita tarik ke konteks budaya kita di Indonesia ya, kerasa banget. Di satu sisi ada budaya flexing alias pamer di media sosial, ditambah rasa takut ketinggalan tren atau FOMO. Betul, FOMO sangat nyata. Tapi di sisi lain, kita juga punya norma kultural yang kuat banget, kayak sungkan atau pakeu. Jadinya kita sering banget memaksakan diri jadi people pleaser. Misalnya nih, kita udah capek banget pulang kerja, tapi diajak nongkrong sama temen, kita bilang iya aja karena nggak enak kalau nolak. Kita mengorbankan batasan diri sendiri demi diterima kelompok. Capek banget kan hidup kayak gitu? Pasti sangat melelahkan. Budaya kolektif kita memang hangat, tapi tekanannya untuk terus menyesuaikan diri itu nyata. Namun, ada satu temuan riset yang menawarkan secerca harapan terkait hal ini. Apa itu temuan harapannya? Sebuah studi tahun 2025 yang meneliti komunitas pengidap ADHD di platform Reddit menemukan sesuatu yang sangat krusial. Dalam komunitas tersebut, ketika seseorang mendapatkan diagnosis profesional, hal itu berfungsi sebagai sebuah validasi internal. Validasi internal. Betul. Begitu mereka paham kondisi biologis mereka dan yakin pada diri sendiri, kebutuhan mereka akan validasi eksternal atau persetujuan orang lain itu turun secara drastis. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pelajarannya adalah ketika kamu sudah paham siapa dirimu dan menerima dirimu apa adanya, suara-suara berisik dari luar itu perlahan akan kehilangan kekuatannya. Wah,
Itu keren banget. Punya pemahaman utuh tentang diri sendiri ternyata bisa jadi tameng dari opini publik. Kalau gitu, apa langkah aplikatif yang bisa kita terapkan hari ini buat ngebangun tameng itu? Berdasarkan riset-riset tadi, pertama kita jelas butuh yang namanya detox media sosial berkala. Kurangi intensitas ngecek jumlah likes, mulai batasi screen time. Oke, detox media sosial. Terus apa lagi? Kedua, ini yang menurutku paling indah. Praktekkan self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Coba deh perlakukan dirimu sendiri selembut dan sebaik kamu memperlakukan sahabat terdekatmu yang lagi kena musibah. Jangan dimaki kalau lagi salah. Seringnya kan kita malah keras banget ya sama diri sendiri. Tepat. Dan yang ketiga, coba bikin jurnal pencapaian pribadi. Tolak ukurnya bukan standar kesuksesan di Instagram, tapi pakai nilai-nilai dan tujuan personalmu sendiri. Kalau kamu sudah bisa mandiri secara validasi, kamu akan siap masuk ke tahapan kedewasaan emosional yang sering disalahpahami. Apa tuh tahapan yang sering disalahpahami? Dulu, akuntabilitas ini sama sekali bukan tentang menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, menghukum diri, atau menuntut kesempurnaan. Akuntabilitas adalah kapasitas batin kita untuk bisa mentoleransi rasa malu dan kerentanan ketika kita berbuat salah tanpa kita mengalami shutdown mental atau malah menyerang balik menyalahkan orang lain. Definisi yang barusan itu jujur membebaskan banget rasanya. Karena fenomena yang sering kita lihat sekarang, khususnya di ranah publik atau media sosial, itu kebalikannya, yaitu blame shifting, saling lempar kesalahan dan cari kambing hitam. Sangat sering terjadi. Jarang banget ada individu atau figur publik yang berani ambil jeda dan bilang, oke, ini tanggung jawab saya salah, mari kita perbaiki. Padahal kan di literatur kita ada ya, contoh soal ini. Kembali ke studi kepemimpinan pragmatis Jokowi tadi, gaya blusukannya itu dianalisis secara akademis sebagai bentuk tanggung jawab untuk berani turun langsung melihat masalah dan tidak cuma terima laporan. Bentuk akuntabilitas langsung ya? Benar. Atau ya balik lagi ke Nelson Mandela tadi, dia menyadari bahwa memaafkan adalah jalan membebaskan jiwa. Mengambil inisiatif memandu bangsanya untuk rekonsiliasi daripada balas dendam, itu kan bentuk akuntabilitas yang luar biasa berani. Benar sekali. Dan penting untuk dipahami bahwa kemampuan seseorang untuk berani bertanggung jawab dengan sehat ini, itu sangat dibentuk oleh masa lalu. Riset dari Universitas Indonesia terhadap 260 orang dewasa muda membuktikan hal ini. Gimana hasilnya? Mereka menemukan bahwa bahasa cinta dan pola asuh orang tua itu sangat krusial dalam membentuk kemampuan anak untuk bertanggung jawab secara emosional. Bayangkan, kalau anak dibesarkan di rumah di mana setiap kesalahan dihukum dengan kemarahan meledak-ledak, atau di mana orang tua pantang meminta maaf saat mereka salah, anak itu akan belajar bahwa mengakui kesalahan itu berbahaya. Akibatnya, saat dewasa, ia akan selalu defensif. Nah, ini poin yang krusial. Gimana kalau kita, atau mungkin kamu yang lagi dengerin ini, nggak dapat kemewahan berupa contoh orang tua yang suportif di masa kecil? Terus kita jadi orang dewasa yang gampang defensif. Apa kita udah telat buat berubah? Sama sekali belum telat. Karena kedewasaan ini keterampilan. Kita selalu bisa melatihnya dari sekarang. Ada teknik sederhana, feel without reacting, listen without defending. Rasakan tanpa bereaksi, dengarkan tanpa membela diri ya. Betul. Izinkan dirimu merasakan emosi itu tanpa buru-buru bereaksi dan dengarkan kritik tanpa otomatis membela diri. Coba juga lakukan evaluasi diri mingguan, jadikan itu momen refleksi, bukan sidang pengadilan untuk dirimu sendiri. Dan yang paling berdampak, belajarlah cara meminta maaf yang benar. Minta maaf yang benar itu gimana contohnya? Bukan sekedar bilang, yaudah maaf ya kalau kamu tersinggung, karena itu manipulatif. Iya, nyebelin banget digituin. Kan? Tapi mintalah maaf dengan spesifik, akui tindakanmu, dan sebutkan dampaknya bagi orang tersebut. Maaf ya kalau kamu tersinggung, itu emang sering banget dipakai buat ngeles ya. Jadi dari semua obrolan kita sampai di satu kesimpulan yang sangat memberdayakan nih. Kedewasaan emosional itu benar-benar murni sebuah skill. Ini mematahkan mitos bahwa kalau kita makin tua otomatis kita makin bijak. Nggak gitu konsepnya. Sepakat. Ada riset terbaru di tahun 2025 dari RSIS Internasional yang diteliti oleh Dr. Singh mengenai pasangan yang sudah menikah. Temuannya jelas. Keberhasilan sebuah hubungan itu jauh lebih bergantung pada empati, komunikasi, dan keterampilan interpersonal. Bukan pada seberapa jauh rentang usia mereka atau seberapa tua usia kronologisnya.
Fakta itu memberi kita ruang yang luas untuk melakukan intervensi di berbagai level. Di tingkat individu, sadarilah emosimu dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional seperti terapi kognitif perilaku atau CBT jika dirasa perlu. Di tingkat keluarga dan pendidikan, kita butuh menerapkan literasi emosional sejak usia dini, seperti yang digagas Goleman. Termasuk orang tua minta maaf ke anak tadi ya. Dan dukungan kesehatan mental di sekolah sudah saatnya menjadi prioritas. Mengapa ini semua penting? Karena sains punya kabar gembira yang disebut dengan neuroplastisitas. Mengutip kembali Daniel Goleman, pelajaran emosional yang kita lakukan berulang-ulang itu secara harfiah akan memahat ulang sirkuit di otak kita. Wah, jadi otak kita itu kayak otot ya. Makin dilatih buat sabar, dia makin jago sabarnya. Ini bikin lega banget sih. Artinya, gak peduli berapa usiamu sekarang, gak peduli seberapa meledak-ledaknya kamu di masa lalu, kamu selalu punya kesempatan untuk mengatur ulang responsmu dan bertumbuh jadi versi yang lebih baik. Benar sekali. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kedewasaan emosional itu berdiri di atas 4 pilar. Berusaha tidak reaktif dengan mengambil jeda, mengatur emosi sebagai fondasi, mencari validasi dari dalam diri sendiri, dan berani bertanggung jawab tanpa perlu menghukum diri. Ingatlah selalu buat kamu yang dengerin, ini adalah proses belajar seumur hidup. Jadi tolong bersikaplah lembut dan sabar pada dirimu sendiri selama proses ini berjalan. Seperti kata Goleman, ini adalah seni mengharmonisasikan kepala dan hati. Menyambung pemikiran tersebut, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Sepanjang diskusi ini, kita sepakat bahwa kedewasaan emosional tidak ditentukan oleh seberapa tua usia kamu. Iya, betul. Jika memang demikian, pernahkah kamu memikirkan kemungkinan bahwa guru emosional paling bijaksana dan paling murni dalam hidupmu saat ini mungkin saja adalah anak kecil yang sedang bermain di sekitarmu, atau bahkan versi masa kecil dari dirimu sendiri yang selama ini sabar menunggu untuk disembuhkan? Wow, pertanyaan yang sangat dalam buat dibawa pulang hari ini. Terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu berharga kamu buat nemenin kami membedah topik yang panjang dan luar biasa ini. Harapan kami simple, semoga kamu bisa mulai mempraktikkan satu aja langkah kecil hari ini. Entah itu sekedar mengambil nafas dalam dan jeda 6 detik sebelum membalas pesan, atau menulis satu hal yang kamu syukuri tentang dirimu sendiri. Sampai jumpa di sesi diskusi mendalam kita berikutnya, jaga terus kesehatan mentalmu, dan semoga harimu berjalan dengan damai dan menyenangkan.